Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Avendraksa dengan NIM 23111102123 dengan kelas S1 IF 1104. Di sini saya akan menjelaskan manajemen proyek TIK tentang infografisnya. Yang pertama yaitu apa itu manajemen proyek TIK. Di sini manajemen proyek TIK yaitu penerapan pengetahuan, keterampilan alat dan teknologi dalam aktivitas proyek teknologi informasi untuk memenuhi sasaran seperti ruang lingkup, waktu dan biaya. Di sini memiliki tujuan yaitu mencapai hasil proyek yang unik, sistematis, aplikasi atau jaringan atau infrastruktur. Tujuannya yaitu untuk tepat waktu dengan tepat biaya dan sesuai kebutuhan pengguna, dan juga mengelola resiko dan sumber daya teknologi secara efisien. Untuk manfaatnya yaitu memiliki efisiensi waktu, biaya dan sumber daya, dan dapat mengontrol dan kualitas proyek meningkat. Yang ketiga yaitu manfaatnya yaitu resiko berkurang dan kepuasan stakeholder naik. Selanjutnya yaitu karakteristik proyek dan perbedaan dari operasional. Di sini saya bandingkan saja. Yang pertama yaitu proyek dan operasional dengan dasar tujuan. Di sini proyek memiliki tujuan yang hasil yang berbeda dan sesuatu yang spesifik. Kalau untuk operasional yaitu kegiatan yang rutin berulang-ulang. Untuk durasi yaitu proyek biasanya bersifat sementara, yaitu ada awalan dan akhiran. Dan untuk operasional yaitu durasinya berkelanjutan, pasti ada kekontinuan. Untuk sifat di sini proyek tidak rutin dan dinamis, sedangkan operasional memiliki sifat rutin dan tetap. Untuk fokus, proyek memiliki inovasi dan perubahan. Untuk operasional yaitu seperti pemeliharaan. Untuk sumber daya, proyek dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk operasional yaitu konstan atau tetap. Biasanya proyek itu contohnya yaitu seperti pembuatan aplikasi. Untuk operasional seperti pemeliharaan server, pemeliharaan infrastruktur seperti itu. Jadi untuk karakteristiknya yaitu proyek itu adalah unik dan sementara, sedangkan operasional yaitu berulang dan kontinu. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis organisasi proyek. Di sini ada tiga yaitu fungsional, matrix dan projectize. Di sini yang pertama yaitu fungsional. Di sini berdasarkan departemen seperti IT, HR dan finance. Project manager mempunyai wewenang kecil di sini dan cocok untuk proyek yang lebih kecil. Untuk matrix yaitu biasanya kombinasi dengan fungsional dan projectize. Di sini ada tiga tipe yaitu weak, balance dan strong. Wewenang PM di sini bervariasi tergantung kesesuaian tipe. Selanjutnya yaitu projectize. Di sini tim yang dibentuk khusus untuk proyek. Jadi PM memiliki kendali penuh atas proyek tersebut. Fokus yang digunakan di sini yaitu tinggi pada hasil proyek tersebut, sehingga dapat mempunyai kualitas yang lebih baik. Selanjutnya yaitu proses manajemen proyek atau PMPOK. Di sini ada 5 yaitu inisiasi, perencanaan, eksekusi, monitoring dan controlling. Yang terakhir yaitu penutupan. Di sini inisiasi yaitu langkah-langkahnya seperti menunjuk proyek manager, menentukan tujuan proyek, mengidentifikasi stakeholder, dan untuk outputnya biasanya seperti project charter dan daftar stakeholder. Yang kedua yaitu perencanaan. Di sini menentukan ruang lingkup, jadwal, biaya, dan resiko yang didapatkan, sehingga kita dapat merencanakan proyek ini sesuai dengan rencana. Outputnya seperti project management plan, WBS atau Gantt chart. Untuk yang tiga yaitu melakukan eksekusi, yaitu memproses rencana yang telah disiapkan, seperti melaksanakan pekerjaan untuk membuat proyek, mengelola tim, dan
melakukan komunikasi. Outputnya yaitu deliverable project. Untuk yang keempat yaitu monitoring dan controlling. Di sini kita memantau progres yang dilakukan proyek dan melakukan tindakan korektif. Outputnya yaitu laporan kinerja dan status proyek. Untuk yang terakhir yaitu penutupan. Di sini menyelesaikan proyek yang telah dijalankan dan melakukan evaluasi dan dokumentasi hasil yang telah didapatkan. Outputnya yaitu arsip proyek dan lesson learned. Yang kelima yaitu sertifikasi manajemen proyek TIK. Di sini ada beberapa sertifikasi dengan tinggi dan rendahnya, yaitu yang pertama PMP Project Management Professional yang diselenggarakan oleh PMI. Ini adalah sertifikasi global untuk proyek manajer yang berpengalaman atau profesional. Untuk yang kedua yaitu CAPM yaitu Sertifikat Associate in Project Management diselenggarakan oleh PMI. Ini untuk pemula. Untuk yang ketiga yaitu Scrum Master atau Agile Certified Practitioner yaitu PMI atau scrum.org. Ini biasanya khusus untuk proyek Agile. Yang terakhir yaitu COMTIA Project Plus yang diselenggarakan oleh COMTIA tingkat dasar untuk proyek IT untuk keterangannya. Yang terakhir yaitu tools-tools yang menunjang manajemen proyek TIK. Di sini dalam perencanaan dan kolaborasi ada Trello, Asana, Monday.com, Notion, dan ClickUp. Di sini untuk kolaborasi antar tim. Yang kedua yaitu penjadwalan atau kontrol bisa menggunakan Microsoft Project, Smartsheet, atau Work. Kemudian yang ketiga yaitu monitoring dan Agile. Di sini ada Jira, Confluence, dan Basecamp. Yang keempat yaitu komunikasi dan dokumentasi. Di sini bisa menggunakan Slack, Google Workspace, dan Microsoft Teams. Yang terakhir yaitu analisis dan evaluasi proyek. Di sini bisa menggunakan Gantt chart, WBS, Earned Value Management. Jadi itu adalah infografis tentang manajemen proyek TIK yang telah dirangkum dalam infografis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.